selamat pagi teman-teman terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita masih merasakan kasih Tuhan berupa nafas hidup dan hari yang baru. Sebelum kita memulai ibadah kita, teman-teman saya undang untuk bersaat teduh. Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai, mari teman-teman kita berdiri. Kita buka ibadah hari ini dengan menyanyikan Kidung Muda-Mudi nomor 34 ayat yang pertama. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Bernyanyilah biduan muda-mudi, penciptamu hendaklah kami puji. Bernyanyilah, bernyanyilah. Adik-adik teruna yang terkasih, mari kita satukan hati sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dan kasih setia Tuhan bagi kami hingga saat ini kami boleh dipersekutukan kembali di dalam satu persekutuan teruna. Biarlah Tuhan yang mau membimbing, memberkati kami jika kami akan membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah suara-Mu saja yang terdengar di dalam telinga dan hati kami, hingga kami boleh memahami firman-Mu ini dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kakak undang kita berdiri dan menyambut firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada minggu hari ini terambil dari Kisah Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar tetapi melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik teruna, apa kabar hari ini? Nah, pembacaan pada hari ini itu berjudul Rasul-Rasul di hadapan Mahkamah Agama. Apa yang akan diceritakan di dalam kitab Kisah Para Rasul ini? Setelah kita melihat peristiwa Roh Kudus dicurahkan ke atas para rasul, bukan berarti mereka terbebas dari berbagai masalah dan tekanan. Sebaliknya, masalah dan tantangan terus-menerus datang silih berganti. Tetapi para rasul tidak merasa takut.
karena mereka yakin bahwa Roh Kudus memberikan kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk memberitakan serta bersaksi tentang kebenaran Injil Yesus Kristus. Salah satu tantangan yang harus mereka hadapi adalah ketika mereka berdiri di hadapan Mahkamah Agama. Mereka diminta untuk mempertanggungjawabkan Injil yang mereka beritakan. Kalau adik-adik baca di sini di ayat yang ke-27 dan ke-28, mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena mereka sudah dilarang untuk mengajar dalam nama Yesus Kristus, oleh keberanian yang berasal dari Roh Kudus, Rasul Petrus bersama para rasul lainnya berani berdiri di hadapan Mahkamah Agama dan menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Di ayat 28 ditekankan di situ. Kebenaran yang mereka nyatakan itu memiliki risiko yang sangat tinggi. Bayangkan adik-adik, mereka dipanggil dan diperhadapkan di depan Mahkamah Agama, diperhadapkan di depan imam besar. Itu bukan hal yang mudah, tetapi memiliki resiko yang sangat tinggi karena banyak orang yang tidak suka dengan pengajaran para rasul. Mereka dapat saja ditangkap dan dipenjarakan. Namun demikian, para rasul tidak takut karena mereka selalu mengutamakan Allah di dalam hidup mereka. Kenapa mereka dibawa, ditangkap, dan diadili di Mahkamah Agama? Karena ada 3 alasan di sini yang imam besar katakan kepada para rasul. Yang pertama, para rasul tetap memberitakan kebenaran Injil Kristus sekalipun telah dilarang. Yang kedua, mereka juga mempermasalahkan imam besar beserta pengikutnya atas kematian Yesus Kristus. Yang ketiga, alasannya mereka memberitakan bahwa pertobatan dan pengampunan dosa yang akan diterima oleh Israel merupakan buah dari kematian serta kebangkitan Yesus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para rasul memiliki ketaatan, keteguhan hati, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran Injil Kristus di tengah-tengah lingkungan yang saat itu tidak kondusif. Para rasul yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai mereka. Tuhan akan menolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan Yesus sangat mengenal karakter dan kepribadian muridnya. Karena itu, di dalam proses pembelajaran untuk menjadi murid, ia melibatkan murid-muridnya secara aktif dalam setiap pelayanan dan pengajaran yang dia lakukan, dari satu tempat ke tempat lainnya. Selama 3 tahun lamanya Yesus mengajar, membentuk dan memperbaiki karakter serta kepribadian para murid, hingga mereka menjadi rasul yang memiliki mentalitas yang taat, setia, tekun, bahkan tangguh menghadapi tantangan dan tekanan dalam setiap pelayanan. Para rasul memiliki mentalitas yang cukup berani di dalam memberitakan kebenaran Injil Yesus Kristus, karena mereka selalu mengizinkan kuasa Roh Kudus bekerja dan berkarya di dalam diri mereka. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang akan disampaikan di dalam pembacaan firman untuk pada pagi hari ini, di mana kita para teruna-teruna dan semua orang diminta untuk selalu mengutamakan Allah di dalam kehidupan kita. Apapun itu yang kita hadapi, tantangan, rintangan, tekanan, masalah, kita harus mengandalkan Allah. Kita harus selalu mengutamakan Allah di dalam setiap hal yang kita hadapi, baik itu suka
bahkan saat kita duka. Nah, adik-adik teruna yang terkasih, kalau diaplikasikan pada generasi saat ini, para teruna-teruna Kristen, kakak boleh kasih contoh. Ketika kalian mengadakan hubungan relasi dengan teman kalian, khususnya teman yang lawan jenis, mungkin ada beberapa adik-adik yang mulai tertarik dengan teman lawan jenis. Itu tidak masalah. Tetapi yang harus menjadi perhatian adik-adik dan yang harus menjadi dasar adik-adik memilih teman lawan jenis adalah yang pertama harus seiman. Dan ketika kalian mengadakan relasi tersebut, kalian harus menghadirkan Allah di atas semuanya itu. Terus berdoa, yakinkan bahwa itu adalah pilihan Allah. Tidak masalah, kalian masih kecil, masih umur segini, kalian tetap terus doakan untuk pasangan hidup kalian. Dari masa kecil ini harus sudah mulai didoakan. Karena tidak memungkiri bahwa kehidupan pada zaman ini adalah kehidupan yang sungguh luar biasa. Banyak sekali tantangan yang kalian hadapi. Banyak sekali cobaan-cobaan di depan kalian. Kalau dari diri kita, anak-anak Allah yang tidak mengutamakan Allah di dalam kehidupan kita dan tidak selalu setia kepada Allah, kita akan terbawa ombak saat ini. Kita akan terjerumus. Jadi kakak ingatkan mulai sedari dini, ketika bergaul, ketika nanti adik-adik memiliki pacar, kemudian akan menentukan pasangan hidup, itu harus benar-benar digumulkan di dalam Allah. Harus benar-benar meletakkan Allah di atas segala-galanya. Jangan karena egois, jangan karena kepentingan seseorang, kepentingan keluarga. Tetapi ini perlu digumulkan. Anak-anak Tuhan yang takut akan Allah harus juga memiliki pasangan hidup yang takut akan Allah. Karena segala sesuatunya harus didasarkan pada keutamaan pada Kristus Yesus. Didoakan terus dari sekarang agar adik-adik mendapatkan pasangan hidup yang tidak hanya seiman, tetapi pasangan hidup juga yang mengandalkan Allah di dalam setiap segi kehidupannya. Sebagai teruna Kristen saat ini, melalui pembacaan hari ini, Tuhan Yesus mempercayakan tugas dan tanggung jawab yang besar buat kita semua. Gunakan akal dan pikiran, kemampuan adik-adik untuk memberikan warna lain bagi kehidupan orang. Dengan demikian akan semakin banyak orang yang mengenal dan merasakan kasih Allah dalam Yesus Kristus. Hati, pikiran, tubuh, roh, dan jiwa adik-adik teruna juga akan Allah bentuk menjadi pribadi yang benar-benar tangguh serta setia pada kasih-Nya. Kiranya adik-adik boleh selalu mengutamakan Allah di dalam setiap kehidupan adik-adik yang adik-adik jalani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Gita Bakti 18 ayat yang pertama, marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan,
Bunyikan seruling dan sasando, pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan telah membangunkan kami di pagi hari ini, dan Tuhan masih memimpin kami sampai saat ini. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami baru saja membaca dan mendengarkannya yang dipimpin oleh kakak layan kami. Tuhan berkati kakak layan kami, baik dalam pekerjaannya ataupun pendidikannya, serta pelayanannya, agar mereka melakukan yang terbaik dan tulus untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati juga untuk teman-teman teruna kami yang saat ini dapat beribadah dengan kami secara online ataupun yang berhalangan untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, buka hati mereka agar mereka mau mengikuti ibadah di kesempatan yang berikutnya. Tuhan berkati untuk aktivitas kami, baik dalam pendidikan kami yang dilakukan secara online ataupun offline. Tuhan berkati kami agar kami bisa belajar dengan baik. Dan juga Tuhan untuk kami yang baru saja memulai ujian ataupun baru saja selesai ujian, Tuhan berkati kami agar kami bisa mengerjakan soal-soal ujian kami dengan baik dan dengan jujur. Dan Tuhan berkati agar kami dapat memperoleh hasil yang memuaskan. Tuhan berkati juga untuk kesehatan dan pergaulan kami, agar kami terjauhi dari mara bahaya serta penyakit, terkhususnya untuk virus COVID-19 saat ini. Tuhan berkati juga untuk orang tua kami. Tuhan berkatilah mereka yang masih bekerja. Berikanlah mereka kekuatan dan kesabaran dalam masa pandemi ini, dalam bekerja. Tuhan berkati agar mereka dapat bekerja dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan berkati juga untuk orang tua kami yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi saat ini. Tuhan berikanlah mereka kesabaran dan kekuatan dalam menjalani hari-harinya. Dan Tuhan bukakan lapangan pekerjaan bagi mereka agar mereka dapat bekerja kembali seperti sedia kala. Tuhan berkatilah mereka dalam kesehatan mereka, dalam usaha mereka, agar mereka terjauhi juga dari mara bahaya serta penyakit. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semua keluarga kami, baik yang bersama kami maupun yang jauh dari kami. Tuhan berkati juga untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana alam. Tuhan berikanlah mereka kesabaran di dalam aktivitas mereka saat ini. Tuhan lindungilah mereka dan jauhkanlah mereka semua dari mara bahaya serta penyakit juga, terkhususnya virus COVID-19 saat ini. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan pada kami sampai saat ini. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang ujian ataupun mau ujian kenaikan kelas. Semoga mereka diberikan kelancaran dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun sepekan ke depan. Semoga Engkau berkati mereka dan jadikan mereka terang di sekelilingnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh gereja di dunia, terkhususnya gereja GBB Zebulon Batam, dan juga Ibu Pendeta Meske agar tetap semangat dalam pelayanannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, mulai dari pemimpin tertinggi hingga yang terendah. Engkau berkati mereka agar mereka tetap menjalankan tugas yang diberikan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk proses vaksinasi yang sedang berlangsung, semoga diberikan kelancaran. Tuhan, berikan kami ketaatan agar tetap melakukan usaha penjagaan virus COVID yang sudah ada.
Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari berdiri, mari menutup ibadah dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 356 ayat yang pertama, tinggal dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa dan terima berkat Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami sudah mengikuti ibadah Minggu Persekutuan Teruna pada hari ini. Biarlah segala puji-pujian hanya untuk kepadamu, dan biarlah firman-Mu berbuah di dalam hati kami, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah kami selalu menjadi teruna-teruna Kristen yang selalu mengandalkan dan mengutamakan Allah di dalam setiap segi kehidupan kami. Tantangan, rintangan, tekanan yang selalu ada di sekeliling kami boleh lalui ketika kami tetap setia, ketika kami percaya, ketika kami boleh menghadirkan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami berjalan menurut kehendak-Mu. Kami mau terima berkat Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih kepada Kakak Layan yang sudah memberitakan firman Tuhan dan kepada teman-teman yang sudah mengikuti ibadah. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Jangan lupa bermasker kalau berpergian rumah, juga rajin mencuci tangan. Sampai jumpa di IHMPT minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.